Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Kismawati, mahasiswa program studi nurs dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Dubai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan pada pasien dengan harga diri rendah, yaitu ada dua. Pertama, pengobatan secara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk pengobatan secara non-farmakologi, salah satunya ada terapi okupasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan video terapi okupasi berkebun yang bertujuan untuk mengisi waktu luang agar klien tidak memikirkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang berat-berat. Langsung saja kita lihat contoh berkebunnya. Sebetulnya kita berkebunnya itu di sawah, dan karena ini jauh dari sawah, kita berkebun di rumah saja. Dan yang terakhir ini kita menanam asam, pohon asam. Sekian video berkebun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Fauzil Kamila dari Stikes NU Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom pasca trauma. Pada materi sindrom pasca trauma ini, di sini ada definisi, tanda gejala, penyebab, dan kondisi klinis. Untuk definisi dari sindrom pasca trauma yaitu suatu respon maladaptif yang berkelanjutan terhadap kejadian trauma. Tanda dan gejalanya yaitu mengalami flashback, pikiran-pikiran yang mengganggu, menyatakan kurang mood, kesulitan berkonsentrasi, respon yang berlebihan pada suatu kejadian yang mengagetkan, mimpi buruk, amnesia, ketakutan, rasa bersalah, malu, dan cemas. Pada bagian penyebab yaitu ada bencana, peperangan, riwayat korban perilaku kekerasan, kecelakaan, dan saksi pembunuhan. Untuk kondisi klinis yang terkait yaitu ada korban kekerasan, post traumatic stress disorder atau PTSD, korban bencana alam, multiple personality, korban kekerasan seksual, korban peperangan, dan cedera multiple atau kecelakaan lalu lintas. Jadi itu adalah definisi, tanda gejala, penyebab, dan kondisi klinis dari sindrom pasca trauma. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya di sini akan menjelaskan teknik imagery. Untuk penjelasannya langsung saja. Berikut ini adalah cara dan teknik prosedur guided imagery. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat videonya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurrolis. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan relaksasi nafas dalam yang bertujuan untuk mengurangi ansietas. Jadi sebelumnya apa sih ansietas itu? Ya, jadi ansietas adalah rasa takut yang tidak jelas disertai dengan perasaan ketidakpastian, ketidakberdayaan, isolasi,
dan ketidakamanan. Kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Kemudian untuk tingkat kecemasan tersendiri ada 4. Yang pertama adalah kecemasan ringan, yang kedua kecemasan sedang, yang ketiga kecemasan berat, dan juga yang keempat panik. Kemudian untuk tanda dan gejala kecemasan, gejala ada 2. Yang pertama adalah gejala yang bersifat fisik, diantaranya adalah dari tangan dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat dingin, kepala pusing, nafsu makan berkurang, dan tidak selera makan. Kemudian gejala yang bersifat mental adalah kekuatan merasa akan ditimpa bahaya, tidak dapat memusatkan perhatian, tidak tentram, ingin lari dari kenyataan. Kemudian untuk cara mengatasi kecemasan, yang pertama adalah menarik nafas dalam atau itu tadi relaksasi nafas dalam. Kemudian yang kedua memusatkan pikiran pada aktivitas yang dijalani. Kemudian yang ketiga menerapkan metode 333. Kemudian bercerita pada orang yang dipercaya, makan teratur dan cukup minum air. Kemudian untuk relaksasi nafas dalam, saya akan mempraktekannya. Ya, baik. Jika ibu mengalami ansietas atau kecemasan, ibu bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan cara menarik nafas dalam-dalam, kemudian ditahan selama 3 detik. Setelah itu hembuskan lewat mulut. Saya praktekkan ya. Nah, ya seperti itu. Dan teknik relaksasi nafas dalam ini nantinya bisa digunakan ketika ibu mengalami ansietas dan bisa diulang 5-10 kali sampai ibu merasa tenang. Seperti itu. Dan video demonstrasi dari saya terkait dengan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi ansietas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya adalah mahasiswa profesi nurse dari STIKES NU Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang ansietas. Nah, kalian tahu gak sih apa itu ansietas? Betul sekali, ansietas adalah cemas. Definisi cemas adalah perasaan was-was atau tidak nyaman seakan-akan terjadi suatu yang dirasa sebagai ancaman. Apakah kalian pernah mengalami cemas? Ya, sebagian besar orang pernah mengalami cemas, namun ada tingkatan tersendiri, seperti cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, dan panik. Apa yang kalian lakukan ketika cemas? Tenang saja ya teman-teman, di sini saya akan memberitahu terapi untuk mengatasi cemas. Salah satu caranya adalah teknik relaksasi. Lalu bagaimana caranya? Cara melakukan teknik relaksasi ada 2, yaitu yang pertama tarik nafas dalam, yang kedua mengerutkan dan mengendurkan otot-otot. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman. Saya di sini akan mendiskusikan tentang teknik relaksasi nafas dalam. Ada yang tahu tentang teknik relaksasi nafas dalam? Berikut ini
adalah cara, prosedur, teknik relaksasi nafas dalam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuspita Anggreni. Saya mahasiswa Stikes NU Tuban Prodi Nurse tahun 2020. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada klien kelompok rentan remaja dengan gangguan psikososial HDR situasional. Langsung saja, HDR situasional adalah menilai diri negatif atau merasa dirinya yang paling memiliki hal yang paling negatif. Adapun ciri-ciri HDR situasional yang pertama, mengungkapkan rasa malu atau bersalah, merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, dan merasa tidak mampu untuk memecahkan masalah. Sulit membuat keputusan, menjelek-jelekan dirinya sendiri, dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Adapun caranya seperti menceritakan masalah yang dihadapi dengan orang yang dipercaya, aktif mengikuti kegiatan sosial, dari potensi yang dimiliki, memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetap yakin bahwa kita bisa, dan menerima kritikan dari orang lain sebagai masukan atau perbaikan diri kita, dan konsultasi kepada petugas kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang harga diri rendah situasional. Ditunggu ya. Apa sih harga diri rendah situasional itu? Ada yang tahu? Saya jelaskan ya. Harga diri rendah situasional adalah evaluasi atas perasaan negatif seseorang terhadap diri sendiri dan situasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tanda dan gejala. Yang pertama yaitu berbicara pelan dan lirih. Yang kedua yaitu merasa malu pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang terapi harga diri rendah situasional. Harga diri rendah situasional yaitu menggunakan terapi kelam. Lupakanlah semua kenangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dari Stikes NU Tuban. Saya mendemonstrasikan mengenai tindakan terapeutik terhadap pasien ansietas atau pasien cemas. Untuk minggu pertama adalah pasien dengan resiko psikososial. Saya mengambil pasien ansietas yang berumur 61 tahun. Di sini kita akan melakukan bagaimana cara menangani pasien ansietas tersebut. Dan apa toh tindakan yang dapat menurunkan atau meredakan atau mengatasi masalah tersebut. Di sini saya ambil teknik nafas dalam. Mengapa memilih mengambil teknik relaksasi ya? Melalui nafas dalam. Ya, di sini karena efisiensinya adalah untuk mengalirkan oksigenasi ke seluruh tubuh agar tubuh menjadi rileks. Ya, teknik nafas dalam hanya dapat berlaku pada cemas sedang, cemas ringan. Itu saja. Bagaimana caranya? Di sini yang pertama-tama posisikan klien senyaman mungkin, atau bisa dengan semi polar atau juga dengan duduk. Pokoknya pasien itu merasa nyaman untuk melakukan nafas dalam. Nah, lalu kita ajarkan yang pertama adalah ambil nafas dari hidung, lalu tahan beberapa detik, lalu keluarkan dari mulut sampai berulang-ulang kali sampai tingkat kecemasan kita menurun. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pelajaran minggu pertama stase jiwa orang dengan resiko psikososial. Saya Muhammad Ali Imron, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mendemonstrasikan tentang ansietas atau kecemasan. Apakah kecemasan itu? Cemas adalah perasaan was-was atau khawatir, tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Tingkat kecemasan yaitu ada 4. Kecemasan pertama ada cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, dan panik. Tanda dan gejala kecemasan ada beberapa, yaitu gelisah, sulit tidur, nafsu makan menurun, sulit berkonsentrasi, dan hubungan sosial terbatas. Cara kita untuk mengurangi tingkat kecemasan yaitu ada 3: mengalihkan situasi, teknik relaksasi tarik nafas dalam, dan teknik 5 jari. Di sini saya akan memberikan contoh teknik relaksasi tarik nafas dalam. Yang pertama, kita lakukan tarik nafas dalam melalui hidung, tahan selama 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Lakukan cara itu 5-10 kali. Bila kita merasa gelisah atau cemas. Sekian demonstrasi yang saya lakukan, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Diayuka Marina dari Prodi Ners Setikas NU Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusasaan. Pada materi keputusasaan ini ada definisi, tanda gejala, penyebab, dan terapi. Untuk definisi keputusasaan merupakan keadaan subjektif seorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan yang tersedia dan tidak dapat metabolis energi yang dimilikinya. Tanda dan gejala mayor, fisiologis, respon terhadap stimulus melambat, tidak ada energi. Emosional, tidak memiliki makna atau tujuan hidup, hampa dan letih. Individu memperlihatkan penurunan verbalisasi, penurunan afek. Kognitif, adanya pikiran untuk bunuh diri, tidak dapat mengenali sumber harapan. Minor, fisiologis, anoreksia, berat badan menurun. Emosional, tegang, rapuh. Individu memperlihatkan depresi, sikap pasrah. Kognitif, bingung, penilaian yang tidak logis. Pada bagian penyebab yaitu faktor kehilangan, kegagalan yang terus-menerus, faktor lingkungan, orang terdekat atau keluarga, status kesehatan, penyakit yang diderita dan dapat mengancam jiwa, adanya tekanan hidup, kurangnya iman. Pada bagian terapi yaitu psikofarma, psikoterapi, terapi psikososial, terapi psikoreligius, rehabilitasi. Jadi itu definisi, tanda dan gejala, penyebab, dan terapi keputusasaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revida Putri Chandra Anggraini dari Prodi Ners Stikes NU Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan citra tubuh. Pada materi gangguan citra tubuh ini terdapat definisi, tanda dan gejala, penyebab, serta terapi. Untuk definisi gangguan citra tubuh adalah perasaan tidak puas terhadap perubahan bentuk, struktur, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tanda dan gejala. 1. Menolak melihat dan menyentuh bagian tubuh yang berubah. 2. Tidak menerima perubahan yang telah terjadi atau akan terjadi. 3. Menolak penjelasan perubahan tubuh. 4. Persepsi negatif pada tubuh. 5. Preokupasi dengan bagian tubuh yang hilang. 6. Mengungkapkan keputusasaan. Dan 7. Mengungkapkan ketakutan. Penyebab. Menurut Meliana, citra tubuh seseorang muncul dengan dipengaruhi oleh beberapa penyebab, yaitu 1. Self-esteem, 2. Perbandingan dengan orang lain, 3. Bersifat dinamis, dan 4. Proses pembelajaran.
Untuk terapi, terdapat 4 varian terapi, yaitu 1. Terapi individu, yaitu terapi CBT dan terapi kognitif. 2. Terapi keluarga, yaitu family system terapi dan terapi komunikasi. 3. Terapi kelompok, yaitu logoterapi dan terapi suportif. 4. Terapi komunitas, yaitu psikoedukasi. Jadi, itu tadi adalah definisi, tanda dan gejala, penyebab, serta terapi gangguan citra tubuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yunanan Wahid, mahasiswa Profesi Nurse dari Stikes NU Tuban. Di sini saya akan mengedukasi cara mengatasi kehilangan dan berduka. Terapi yang saya lakukan untuk berduka dan kehilangan antara lain ada 2, yaitu 1 BHSP, yang kedua dengan dukungan spiritual. BHSP di sini yaitu komunikasi dengan cara berbicara dengan pasien hingga pasien yakin dan tenang saat berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, dukungan spiritual, mendampingi secara spiritual pasien. Di sini saya suruh pasien menerima bahwa suaminya sudah meninggal dan mencoba untuk mengikhlaskan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Anggraini dari Stikes NU Tuban, Prodi Profesi Keperawatan Nurse. Di sini saya akan mendemonstrasikan dengan masalah coping keluarga tidak efektif sesuai dengan kasus yang sudah saya dapatkan. Coping keluarga tidak efektif merupakan perilaku orang terdekat, mampu atau anggota keluarga atau orang penting lainnya yang membatasi kapasitas atau kemampuannya dan kemampuan klien untuk secara efektif menangani tugas penting mengenai adaptasi keduanya terhadap masalah kesehatan. Berikut adalah tanda dan gejala dari coping keluarga tidak efektif. Yang pertama yaitu penanganan resistensi keluarga terhadap pengobatan yang berubah-ubah. Yang kedua adalah gaya coping yang tidak sesuai antara orang terdekat dan klien untuk menangani tugas adaptif. Dan yang ketiga, gaya coping yang tidak sesuai di antaranya orang terdekat. Yang keempat, hubungan keluarga yang sangat ambivalen. Dan yang terakhir, yaitu orang terdekat lama tidak mengungkapkan perasaan misalnya seperti cemas, rasa bersalah, atau adanya permusuhan dalam anggota keluarga. Kondisi yang dapat menyebabkan coping keluarga tidak efektif diantaranya yaitu yang pertama, ketidakpercayaan diri dalam mengatasi sebuah masalah. Dan yang kedua, ketidakadekuatan atau kekacauan lingkungan. Yaitu ketiga adalah kehilangan keluarga dekat. Dan yang keempat, adanya permusuhan di dalam anggota keluarga. Yang kelima, kerentanan personalitas. Dari coping keluarga tidak efektif dapat kita tangani dengan cara yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah klien, dan yang kedua mendiskusikan masalah dengan anggota keluarga, dan yang ketiga meminta dukungan dari anggota keluarga lain, yang terakhir keterbukaan antara anggota keluarga dan juga orang yang dapat kita percayai untuk dapat menyelesaikan masalah yang kita alami saat ini. Sekian demonstrasi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.